Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, kali ini kita akan membicarakan mengenai apakah itu Al-Quran, serta bagaimana turunnya Al-Quran tersebut. Apakah turun secara langsung merupakan sebuah kitab Al-Quran atau dengan beransur-ansur? Baiklah, kita akan membicarakan masalah apakah Al-Quran itu. Arti kata Quran dan apa yang dimaksud dengan Al-Quran itu menurut pendapat yang paling kuat, Quran itu adalah bacaan. Demikian yang dikemukakan oleh Dr. Subhi Al-Saleh. Itulah asal kata Quran. Kata Al-Quran itu berbentuk masdar dengan arti isim maf'ul, yaitu makruh atau dibaca. Di dalam Al-Quran sendiri ada pemakaian kata Quran dalam arti demikian sebagai tersebut dalam ayat 17 dan 18 surat Al-Qiyamah, yaitu surat ke-75, di mana disebutkan Allah telah berfirman, artinya sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu itu adalah tanggungan kami. Karena itu jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti bacaannya. Hendaklah kamu ikuti bacaannya. Kemudian dipakai kata Quran itu untuk Al-Quran yang dikenal sekarang ini. Adapun definisi Al-Quran ialah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis di mushaf dan diriwayatkan dengan mutawatir, serta membacanya adalah ibadah. Dengan definisi ini, kalam Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW tidaklah dinamakan Al-Quran. Misalnya Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, atau Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Demikian pula kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW yang membacanya tidak dianggap sebagai ibadah seperti hadis qudsi, yaitu kalam Allah yang diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad dengan lafaz dari Nabi Muhammad sendiri, yaitu hadis qudsi. Itu juga tidak dianggap sebagai ibadah dan tidak pula dinamakan Al-Quran. Nah, sekarang kita akan membicarakan bagaimana cara-cara Al-Quran itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hal menerima wahyu, maka Nabi Muhammad SAW mengalami bermacam-macam cara dan keadaan. Di antaranya, satu, malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hatinya. Dalam hal ini Nabi SAW tidak melihat sesuatu apapun, hanya beliau merasa bahwa itu sudah berada di dalam kalbunya. Mengenai hal ini Nabi mengatakan, Ruhul Kudus mewahyukan ke dalam kalbuku. Lihat surat Asy-Syu'ara, yaitu surat yang ke-42 ayat 51. Cara kedua, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi berupa seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepadanya sehingga beliau mengetahui dan hafal benar akan kata-kata itu. Cara ketiga, wahyu datang kepadanya seperti gemerincing lonceng. Cara inilah yang amat berat dirasakan oleh Nabi. Kadang-kadang pada keningnya terpancar keringat, meskipun turunnya wahyu itu di musim dingin yang sangat. Kadang-kadang unta beliau terpaksa duduk karena amat berat, terasa amat berat beban, sehingga unta yang dikendarai oleh Nabi sampai terduduk. Hal ini diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit. Aku adalah penulis wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah.
Aku lihat Rasulullah SAW ketika turun wahyu itu seakan-akan diserang oleh demam yang sangat keras dan keringatnya bercucuran seperti permata. Kemudian setelah selesai turunnya wahyu, barulah beliau kembali seperti biasa. Dan cara keempat adalah malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi, tidak berupa seorang laki-laki seperti keadaan yang secara kedua tadi, tetapi benar-benar seperti rupa aslinya. Hal ini tersebut dalam Al-Quran surat 53, yaitu surat An-Najm ayat 13 dan 14, di mana Allah telah berfirman yang artinya sesungguhnya Muhammad telah melihatnya pada kali yang lain, yang kedua, ketika ia berada di Sidratul Muntaha. Nah, dulur-dulur, demikianlah cara-cara Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.